Bagaimana nasib itu terjadi? Siapakah yang berperan pokok menguasai nasib? Siapakah sebenarnya penentu nasib? Benarkah Tian atau Tuhan telah menetapkan nasib manusia ada yang kaya dan miskin, ada yang mulia dan hina? Padahal, dalam hukum perputaran karma telah dengan jelas menerangkan pada kita, penentu nasib yang sejati tak lain dan tak bukan adalah diri kita sendiri. Sebab semuanya adalah perbuatan kita dan ditanggung oleh kita sendiri. Pada masa ini, Anda berhati kejam, membunuh makhluk hidup. Hal itu telah menentukan bahwa pada masa yang akan datang Anda akan berusia pendek atau banyak penyakit, hidup tanpa ketentraman dan kegembiraan. Pada masa ini, Anda berusaha sekuat tenaga menghalangi keberuntungan dan kepentingan orang lain. Ini telah menetapkan nasib Anda di masa mendatang penuh hambatan atau halangan dalam perjalanan hidupmu. Pada masa ini, Anda bersikap sombong dan sering menghina orang lain. Hal ini telah menetapkan nasib Anda pada kelahiran di masa yang akan datang sebagai orang yang hina. Pada masa ini, Anda berhati jahat dan kikir tidak mau menolong orang yang sakit dan miskin. Ini telah menetapkan Anda pada kelahiran di masa yang akan datang bernasib miskin dan menderita. Pada masa ini, Anda bermurah hati, sering membantu, baik moral atau material pada si miskin dan si sakit. Ini telah menentukan pada masa kelahiran yang akan datang, Anda bernasib kaya dan mulia. Jadi, semuanya ini adalah Anda sendirilah yang telah menetapkan nasib Anda sendiri. Siapa lagi kalau bukan kita sebagai penentu nasib itu? Siapapun tidak dapat memaksakan nasib pada Anda. Semuanya adalah perbuatan sendiri dan dialaminya sendiri. Dan nasib Anda pada masa ini adalah perputaran karma yang Anda perbuat pada kelahiran di masa lalu. Ini adalah nasib yang telah Anda tentukan sendiri. Banyak orang bertanya pada saya, di masa ini aku berhati baik, sering membantu orang lain, tetapi mengapa aku bernasib buruk dan malah sering dibenci orang lain? Tak sedikit pula yang berkata, pada masa ini, aku telah beramal banyak dan selalu bersikap baik pada orang lain. Mengapa nasibku tetap banyak halangan? Sering kulihat orang lain berhati kejam, bahkan dengan segala cara untuk merugikan kepentingan orang lain demi keuntungannya sendiri. Mengapa ia semakin jaya? Sebenarnya, apa yang diperbuat sekarang belum tentu akan segera menerima akibatnya. Ada yang setelah masa tuanya barulah menerima akibatnya. Kebanyakannya diterima pada masa kelahiran yang akan datang. Dan apa yang diterimanya pada masa sekarang justru kebanyakan adalah benih atau sebab yang telah ia tanam
pada masa yang lalu. Tepatnya seperti hutang piutang. Pada masa kini, orang berbuat baik. Sebaliknya, malah ia dibenci. Ini disebabkan ia pada masa lalu berbuat serupa, membalas kebaikan dengan kejahatan. Jadi, ia telah berhutang pada masa yang lalu. Pada masa kini, akan merasakan hal yang serupa. Artinya, membayar hutangnya. Setelah hutang ini impas, barulah ia akan menerima balasan karma berhati baik. Pada masa ini, jalan hidupmu banyak hambatan. Ini justru disebabkan karena kamu pada kelahiran di masa yang lalu sering menggunakan berbagai cara untuk merugikan kepentingan orang lain. Dan itulah sebabnya kamu berhutang. Setelah hutang itu lunas, barulah menerima balasan karma baik yang sesuai dengan perbuatan baik yang telah kau perbuat. Orang yang kini kaya dan jaya, ini disebabkan pada masa kelahiran yang lalu telah menanam benih kebajikan. Dan pada masa kini, ia menerima karma baiknya. Bila karma baik ini telah usai, barulah ia akan menerima pembalasan berhati kejam, merugikan orang lain yang telah ia perbuat pada masa kini. Bila hutang yang dibuatnya pada masa lalu itu besar, maka waktu pelunasan hutang juga lebih lama. Jika hutang pada masa lalu itu ringan, maka pelunasan hutang menjadi lebih pendek. Ini adalah sangat adil. Jadi, waktu perputaran balasan karma itu tidak sama. Ada yang dalam beberapa tahun di masa ini sudah menerimanya. Ada yang setelah beberapa puluh tahun. Ada pula yang menerima di masa kelahiran mendatang. Ada pula yang setelah 2 atau 3 masa kelahiran yang akan datang, barulah ia mendapatkan balasannya. Jangan lupa sebuah hukum perputaran yang sangat penting. Orang yang menanam terlalu banyak benih kejahatan, maka disebabkan karena hutang yang sangat berat, maka kemungkinan orang ini akan dilahirkan sebagai hewan bertanduk pada masa mendatang. Kemungkinan akan melalui karma hewan untuk beberapa masa kelahiran. Barulah ia akan lahir sebagai manusia lagi. Terkadang timbul pula gejala menetralisir hukum perputaran karma. Misalnya, benih kebajikan yang ditanam pada masa kelahiran yang lalu, seharusnya pada masa ini ia akan menerima rejeki selama 10 tahun. Namun karena pada masa ini ia menanam benih kejahatan, hal ini mengakibatkan rezekinya berkurang beberapa tahun. Sebaliknya, jika pada masa lalu telah menanam benih kejahatan, seharusnya pada masa ini harus menerima karma jeleknya beberapa tahun. Tetapi pada masa ini telah banyak berbuat kebajikan, maka hukuman karma itu akan berkurang pula beberapa tahun. Jika kebajikan yang dilakukan pada masa kini terus bertambah, ia pun dapat menghapus akibat dari karma kejahatan yang diterimanya.
Cara menambah dan mengurangi semacam ini haruslah dilihat dari mana yang lebih berat antara kebajikan dan kejahatan. Hal ini dapat diibaratkan seperti timbangan. Inilah hakikat daripada nasib aku sendiri yang membuat, rejeki aku pula yang mohon. Ini pula dasar pandangan atau cara memperbaiki nasib. Jika kita telah mengetahui bahwa pada masa lalu itu kita baik secara sengaja ataupun tidak telah melakukan kebajikan atau kejahatan, maka hal ini akan menentukan karma yang diterima pada masa kini. Kita harus secepatnya sadar bertobat, segera menambah perbuatan kebajikan, agar bagian kebajikan lebih cepat bertambah dan lebih cepat mengurangi karma kejahatan. Kemudian terus-menerus menambah karma kebajikan, agar kita secepatnya menerima karma kebajikan. Inilah satu-satunya cara untuk memperbaiki nasib. Terima kasih, semoga bermanfaat.